Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Kurniawan, NPM 2331440 dari Angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas rekayasa perkerasan jalan. Izin untuk share PPT-nya. Baik, dari judul sendiri, judul dari PPT saya yaitu Kerusakan Perkerasan Lentur. Disusun oleh saya sendiri, Agun Kurniawan, dengan NPM 2331440, mata kuliah Rekayasa Perkerasan Jalan, dengan dosen pengampu Miss Galuh Paramita, STMT. Baik, di sini pendahuluan. Perkerasan lentur merupakan salah satu jenis struktur perkerasan jalan menggunakan lapisan aspal sebagai lapisan permukaan utamanya. Jenis perkerasan ini menyesuaikan diri dengan pergerakan tanah di bawahnya, serta memerlukan biaya awal konstruksi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perkerasan kaku. Meskipun demikian, perkerasan lentur cenderung lebih rentan terhadap berbagai jenis kerusakan, terutama yang disebabkan oleh beban kendaraan yang berlebihan. Kondisi cuaca ekstrim serta mutu material pelaksanaan konstruksi yang kurang sesuai dengan standar teknis yang diterapkan. Struktur perkerasan lentur uh, dibagi menjadi 5, yaitu satu, surface course, lapisan aus. Lapisan paling atas langsung bersentuhan dengan kendaraan, berfungsi memberikan permukaan halus, lah, tahan aus, dan melindungi lapisan bawah dari air serta cuaca ekstrim. Yang kedua, yaitu binder course, lapisan antara lapisan di bawah aus yang berperan menyebarkan beban lalu lintas ke lapisan di bawahnya serta menambah kekuatan struktur jalan. Yang ketiga ada base course atau lapisan pondasi atas. Lapisan utama pendukung beban terbuat dari batu pecah didapatkan berfungsi menyalurkan beban ke subbase atau langsung ke subgrade jika subbase tidak digunakan. Yang keempat, subbase force, lapisan pondasi bawah, opsional. Lapisan tambahan untuk memperbaiki daya dukung, membantu drainase dan mencegah percampuran antara material pondasi dan tanah dasar. Yang kelima, yaitu subgrades atau tanah dasar. Lapisan tanah asli atau tanah hasil galian yang telah didapatkan menjadi pondasi dari seluruh struktur jalan. Faktor penyebab kerusakan. Ada 5 faktor penyebab kerusakan pada jalan lentur. Yang pertama, beban kendaraan berlebih. Biasanya beban kendaraan atau muatan yang berlebih juga dapat membuat kerusakan pada jalan yang kita lewati. Yang kedua, material tidak sesuai spesifikasi. Nah, ini biasanya terjadi karena uh, kelalaian dalam memilih bahan atau bahan baku untuk pembuatan jalan. Yang ketiga ada drainase buruk. Ini kurangnya aliran drainase pada air pada tepi-tepi jalan dan menyebabkan masuknya air ke dalam bangunan jalan dan menyebabkan mengkikisnya aspal atau jalan yang dibuat. Perubahan suhu ekstrim. Nah, perubahan suhu juga biasanya dapat mempengaruhi bangunan atau jalan-jalan yang kita buat karena uh, cuaca sangat mempengaruhi saat bangunan sudah dibuat. Kurangnya perawatan. Nah, kurangnya perawatan biasanya lalainya saat bangunan telah jadi karena tidak adanya perawatan saat bangunan setelah jadi. Jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur. Ada 4 jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur. Retakan cracking. Retak pada permukaan jalan akibat beban berlebih, cuaca, atau pergerakan tanah. Contoh retak buaya menjang pinggir. 2. Deformasi, distortion. Permukaan jalan berubah bentuk bisa menggelombang, cekung, atau menonjol.
Contoh alur gelombang amblas pencembungan. 3. Pelapukan permukaan. Butiran aspal lepas permukaan jadi kasar atau berlubang. Contoh, traveling protol jalur aus. Yang keempat, tambalan atau patching. Perbaikan lokal yang sering tidak rata dan bisa menimbulkan kerusakan baru jika dikerjakan kurang baik. Eh, Retakan cracking. Ada 4 contoh retakan cracking. Retakan buaya. Retakan merupai kulit buaya. Yang kedua, retakan pinggir di tepi jalan. Yang ketiga, retakan memanjang atau melintang yang sejajar atau tegak lurus arah lalu lintas. Yang keempat, retakan refleksi akibat retakan dari lapisan bawah. Deformasi atau distortion, alur atau routing, penurunan pada jalur roda. Yang kedua, gelombang atau sofing, tonjolan akibat dorongan horizontal. Yang ketiga, amblas atau depression, cekungan lokal. Yang keempat, pencembungan atau heaving, tonjolan akibat ekspansi tanah dasar. Pelapukan permukaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, riffling atau lepas butir, butiran permukaan lepas. Yang kedua, potholes atau lubang, kerusakan membentuk lubang. Yang ketiga, jalur aus, permukaan aus pada lintas roda. Dampak kerusakan ada 4, yaitu menurunkan kenyamanan berkendara. Yang kedua, menambah biaya operasional kendaraan. Yang ketiga, meningkatkan risiko kecelakaan. Yang keempat, mengganggu distribusi barang atau jasa. Penanganan dan perbaikan. Ada 3 penanganan perbaikan yang saya cantumkan di PPT kali ini. Yang pertama, yaitu rutin, membersihkan saluran tambalan kecil. Yang dimaksudkan membersihkan saluran tambalan kecil, yaitu adalah membersihkan bagian-bagian tambalan kecil dari kerikil atau hal-hal yang dapat janggal seperti kayu dapat membuat amblas suatu jalan. Yang kedua, berkala, overlay pelapisan ulang. Nah, ini adalah ketika jalan sudah dibuat, mempunyai waktu sekitar beberapa tahun, yaitu ada perbaikan jalan, yaitu pelapisan ulang yang dapat berguna untuk memperkuat jalan atau memperbaiki jalan untuk kedepannya. Yang ketiga, rehabilitas atau rekonstruksi untuk kerusakan berat. Itu ketika jalan terdapat hancur atau longsor jalan setengah atau adanya tonjolan jalan dari turunnya tanah ke bawah dan menyebabkan cekungan yang sangat dalam, itu harus ada rehabilitasi konstruksi untuk mencegah adanya kecelakaan dan mengurangi kecelakaan pada jalan tersebut. Nah, kesimpulan. Kesimpulan yang saya cantumkan ada 4 materi, ada 4 poin, yaitu kerusakan pada kekerasan lentur harus diidentifikasi sejak dini. Adapun juga pencegahan lebih murah dari perbaikan total. Yang ketiga, pemilihan material dan perencanaan yang baik sangat penting. Yang sudah saya jelaskan tadi, ketika pemilihan material dan perencanaan ini harus sesuai dengan protokol. Kalau tidak dengan sesuai, yaitu tadi dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, menyebabkan banyaknya kecelakaan, dan membuat banyaknya lubang-lubang pada jalan. Yang terakhir yaitu pemeliharaan berkala berpanjang umur jalan. Yaitu adalah seperti rehabilitasi tadi, karena adanya kerusakan pada jalan yang membuat adanya perbaikan jalan secara berkala yang seperti diadakan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah, sekian dari PPT dari saya. Jika ada salah atau dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.